guys, balik lagi ke Jogja. Jadi kita ini dari Solo tadi nyetir sampai ke Jogja. Terus udah malam, gue mau ngajakin kalian untuk cobain salah satu kuliner. Ini masih Jogja nggak sih? Ini kayaknya udah keluar hampir ke Bantul deh. Tapi Bantul masih Jogja ya? Oh masih. Oke, jadi nama tempatnya ini adalah Warung Makan Pak Petel. Petel atau Petel? Petel. Bang. Petel. 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 Ya, Petel. Oke lah, apa aja Pak Petel. Oke, Pak Petel. Jadi di situ spesialnya ada satu menu yang namanya nasi godok. Godok. Bukan nasi godok, bukan nasi kodok. Tadi dia bilang nasi kodok. Nasi godok, G-O-D-O-G. Jadi nasi godok itu kayak nasi tapi dikuahin gitu. Tapi katanya di sini bikinnya enak nih. Gue juga penasaran karena belum pernah cobain. Nah, dia itu bukanya jam 7 malam. Tadi kita datang jam 7 tapi mereka belum siap ya. Sekarang hampir jam 8 baru mereka masak-masak. Terus tadi gue juga udah order, itu sekitar nunggu setengah sampai 1 jam sih. Ada 14 antrian gitu loh. Tapi tempatnya nggak terlalu rame ya. Kayak kok tiba-tiba ada tempat makan gitu. Kalian lihat sendiri kan, kayak ini kayak komplek rumah orang nggak sih? Ini gelap banget sih. Desa ya. Dusun. Bang. Dusun. Oke deh, langsung aja kita ke sana ngeliat pas lagi masak-masaknya. Let's go. Misi Mbak, Bapak. Wah, lagi masak apa ini? Nasi godok. Wah, mantap ini. Masaknya ini di sini masih pakai batu bara, gengs. Keren nih, masih tradisional. Batu bara. Batu apa nih? Arem. Batu bara kaya. Batu bara sama nggak sih? Itu mah buat minyak ya. Salah. Oke, kebanyakan main saham. Oke. Jadi ini masaknya masih pakai areng. Terus ini pakai nama tempat masaknya apa ini, Pak? Anglo. Nah, mantap. Nah, di sini menunya ada apa aja nih, Mbak? Pak? Nasi godok, nasi goreng, babi godok, babi goreng, gelangan. Terus mie nyemek. Mantap. Jadi tadi gue udah pesen ada nasi godok, terus ada mie nyemek sama magelangan. Mumpung udah sampai sini harus cobain semua. Ini antrinya berapa lama ini, Pak? Tadi kayak aku antrian ke berapa tuh? 14. Kira-kira berapa lama ini? 1 jam lebih. Waduh, 1 jam. Masaknya kan lama. Iya, masaknya satu-satu ya, maklumin aja karena emang masaknya ini satu-satu. Ini sekali masak 3 ya. Oke, untuk harganya berapa ini Pak kisarannya? Harganya 13.000. 13.000. Wah, ekonomis nih. Mantap. Aku kepoin ya Pak, masaknya gimana ya Pak? Kayaknya seru nih. Nah, si bapaknya lagi mau masukin nasi nih. Seporsi berarti 1 piring itu ya nasinya ya. Wah. Ini udah buka dari kapan ini, Pak? Saya bukanya kalau pertama kali 86. 86. Berarti udah 35 tahun ya. Wah, berarti kalau tahun 86 berapa? 86 itu 86 itu berapa itu harga satu porsinya, Pak? 125. Rp125 sampai sekarang 13.000. Wah, keren. Terus ini bukanya sampai jam berapa ini Pak? Jam 1. Jam 1. Ini antriannya tadi aku berapa? 14, itu nunggu 1 jam. Berarti kalau dalam 1 jam 14, kalau sampai jam 1, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Ada sekitar 70 atau 80 porsi ya dalam sehari ya? Ya, rata-rata 80. 80 porsi. Tapi emang di sini Bapak yang masak sendiri ya? Nah Pak, ini kayaknya banyak banget nih seporsi ini. Toppingnya ada apa aja ini Pak? Isiannya? Isinya Iya, kayak ada nasi, mie. kol. Ini pakai mie? Iya. Oh pakai mie. Terus telur, ayam. Ada suiran ayam ya tadi ya? Ini kayak wangi banget sih. Ini pakai masker aja masih kecium wanginya. Ini udah 6 ya berarti ya? Udah 6 tadi. Berarti kita tinggal tunggu 8 lagi. Sedikit ya 14 tuh. 14 sedikit. Tapi masih nunggu sejam, Pak. Ini harus dikipas pelan-pelan. Aku boleh bantuin gak kipasin sekalian? Mumpung lagi gabut.
Siapa tahu diterima kerja di sini. Pak, ini nggak panas, Pak. Ini aku udah mulai keringetan nih, sebentar aja nih. Tapi seru ya. Iya. Pak, ini tadi mie nyemeknya. Ini bukan pakai mie, tapi pakai bihun ya, Pak? Ya, adanya bihun di sini. Nggak Oh, ada. pakai bihun. Aku kira mie nyemek itu pakai mie yang kuning itu loh. Nggak ada mie kuning. Oh, tapi kayaknya enak sih ini. Kalau mie nyemek ini kuahnya lebih sedikit dibandingkan sama yang godok. Nah, terus ini masak Magelangan. Wah, mantap. Ini Magelangan ini kayak nasi goreng campur sama si bihun itu. Akhirnya datang juga semua pesanan kita. Jadi ini tadi kita nunggu berapa lama ini? Tadi kita datang jam 7 ya. 1,5 jam dong. Oh my god. Tapi worth the wait sih, karena emang dia itu masak masih tradisional, menarik. Terus juga ini porsinya gede banget dengan harga yang cuma 13.000 aja. Ayo kita coba. Masih panas tuh. Mantap ini. Pedas. Gila, ini pedas banget. Ini cocok banget buat udara Jogja yang malam-malam tuh adem. Gila. Mantesan ya sini rame ya. Ini pedas, gurih. Terus juga dia tadi pakai saus sambal gitu, ada rasa-rasa saus sambalnya. Ada juga sedikit asam dari tomatnya, karena dia tadi pakai potongan tomat juga. Wah, nggak heran ya, ini jadi salah satu pilihan orang-orang kalau misalnya kalau malam-malam lagi pengen makan, ini oke banget sih. Nah, kalau misalnya kalian pesennya minta yang pedas karena ini menurut gue udah pas banget. Pedasnya juga oke, gurihnya oke, asinnya oke. Panas banget. Telur ya ini ya? Telur. Coba telurnya setengah mateng ya, kayak lebih enak nih. Ini telur nih. Iya, mantap. Ini asapnya ngebul banget nggak sih? Kelihatan nggak dari kamera? Banget. Ini mulut gue udah mulai kebas nih. Tapi kalau makan ginian tuh emang enaknya pas baru mateng. Karena dia itu gimana ya? Maksimal gitu enaknya. Oh iya, ini. Jadi kita pesen 5, padahal kita kesini bertiga. Enak, Bu. Wah, mantap ini. Ini ya. Ya, makasih. Oh iya, mendingan kita cobain dulu yang lain. Karena ini pasti makannya bakalan lama banget. Ini harus dinikmati pelan-pelan. Hangatnya, bumbunya, rempahnya. Nasi goreng dulu deh ya. Nasi goreng Magelangan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih Magelangan itu apa? Jadi Magelangan itu kayak percampuran antara mie sama nasi goreng jadi satu. Udah gitu doang sih sebenarnya bedanya.
Biar kenyangnya double gitu kan. Biasa kalian makan Indomie pakai nasi tuh. Ini nggak usah pakai nasi lagi, udah pakai nasi goreng langsung campur. Agak aneh ya. Kayak gimana sih? Kayak ini gorengnya sebenarnya kering, tapi nasinya nggak kering. Kayak ini masih nasi baru gitu loh, bukan nasi yang, kalau nasi gorengnya enaknya kayak nasi yang udah didinginin kulkas. Tapi kayak ini nggak deh nasinya deh. Sebenarnya masaknya oke, kering, nggak berminyak tuh. Kalian lihat sendiri kan. Harusnya ini enak ini. Cuman kayak nasinya itu harusnya dibikin apa namanya? Didiemin dulu di kulkas 1 hari biar makin mantep. Tapi oke lah karena mereka emang buka fokusnya di nasi goreng tuh. Oke. Terus juga tadi gue pesan mie nyemek, lebih tepatnya bihun nyemek sih. Nah jadi yang nyemek ini kuahnya sedikit gengs. Tapi kayaknya nggak pedes ya, nggak ada cabenya deh. Ada nggak sih cabenya tadi? Oh ada deh, ada potongan-potongan gitu. Cuman nggak merah, nggak seru gitu loh. Makan nasi panas. Enak, walaupun kelihatan yang putih bening gitu, tapi ternyata cukup kaya rasa ya. Kalau misalnya dibikin sup sih enak sih. Enak loh ini. Kayaknya emang si Pak Petel ini spesialis di masakan berkuah sih, gengs. Serius deh, berkuahnya ini enak kok. Jadi setelah kita cobain 3 menu tadi, favorit gue tentunya ke nasi godoknya. Kayak lebih rich gitu rasanya dan juga pedesnya lebih nampol. Jadi inget ya, kalau kesini pesannya nasi godok. Semutan wih. Tapi untuk makanan, menurut gue jauh lebih murah di Jogja dibandingkan di Solo. Karena di Solo kemarin kita makan di pinggir jalan aja, kayak untuk berapa porsi itu 250 ribuan. Di sini satu porsinya cuma 13.000 tapi sebanyak ini. Dari segi harga dan porsi dan rasa, ini sangat amat worth it. Wah. A+, 5 out of 5. Harusnya kita makan ini di tempat yang beku itu loh. Apa sih namanya di Jogja juga yang beku? Ingat nggak? Apa? Dieng. Nah, makan di Dieng. Ya beku, dingin namanya beku kan itu. Pernah masuk berita juga. Ini pas banget nih makan ginian. Ini panas ya, pelan-pelan ya. Wah, gila sih. Ini keringetan bukan karena pedes, tapi emang karena ini panas banget. Panas dan juga pedes. Tapi ini lebih ke panasnya sih. Kacau, mantep banget. Oke deh gengs, kita udah selesai makan di sini dan kita sekarang langsung balik. Ini mau mandi karena ini keringetan dari tadi makan ini. Emang seenak itu sih, kalian wajib cobain kalau misalnya ke daerah Bantul. Ini lokasinya ada di antara Jogja sama Bantul. Jadi kalian bisa jalan-jalan dulu di Bantul, terus malamnya pas mau balik ke Jogja, kalian mampir dulu di Sego Pak Petel ini. Ya udah deh, langsung kita cabut. See you. Ini level 2 ya.